ada fase-fasenya. Yang pertama yang ini tadi, yang Renaissance. Jadi mendobrak kehidupan terkungkung oleh agama, kemudian diserang untuk kita bebas. Wong kita manusia itu bebas kok. Dan sebenarnya ideologi kebebasan itu sudah lebih awal lahir dan subur di dunia Islam. Meskipun Islam kemudian seret, macet, dan hilang. Tapi ini etos, rasionalitas kebebasan ini hidup lagi di Barat. Dan itu yang dibawa oleh orang-orang Barat dari dunia Islam. Banyak diantaranya seperti tak ceritain minggu lalu yang dia murid-muridnya Nizomiyah, santri-santrinya Ghazali dan kawan-kawan pada zamannya. Terus pulang ke Barat, termasuk para pendeta, mengajarkan kebebasan berpikir dan yang sejenis itu. Jadi ideologi yang bilang bahwa kita itu punya potensi. Kalau Allah itu sudah menganugerahkan banyak sekali fasilitas, baik fasilitas yang inherent dalam diri kita maupun fasilitas eksternal. Ketika Allah dulu menciptakan kita itu sebenarnya sudah lengkap. Kamu dikasih akal, dikasih naluri. Dengan ini saja sebenarnya kamu sudah bisa ketemu Allah. Cuma karena manusia itu males terus sering melenceng. Akhirnya Allah, loh kok malah melenceng. Ya sudahlah, tak kasih juklak, tak kasih petunjuk langsung, terus jadi wahyu itu. Karena kita kan rodo males kan kalau suruh mikir dewe, nalar dewe itu berat. Kasih wahyu aja deh lewat perantara yang namanya Nabi. Itu kan sebenarnya petunjuk ringkas, shortcut untuk ketemu Allah. Kan gitu. Selama ini sebenarnya fakultasmu itu sudah lengkap. Kamu pakai akal, pakai naluri, pakai nurani, pakai intuisi, itu kamu sudah bisa ketemu Tuhan dan segala perangkatnya. Hanya saja mungkin Tuhan tidak telaten, suwi menungso. Bahkan kalau dibiar-biarin malah sakarepe dhewe malah rusak. Loh. Gimana kok tidak bisa memanfaatkan potensinya sendiri? Akhirnya diturunkanlah wahyu sebagai fasilitas tambahan yang bantu kita ketemu Tuhan lewat perantara yang namanya Nabi. Cuma lah kok pada akhirnya orang menyikapi wahyu ini secara apa, kalau bahasa Inggrisnya idolatri, dijadikan berhala baru yang malah membelenggu potensinya tadi. Itu yang dilihat oleh orang Barat modern awal. Loh, kok malah kita nggak jadi manusia? Padahal dulu diturunkannya teks wahyu itu kan dalam rangka kita jadi manusia yang benar seperti yang diinginkan oleh Allah. Lah kok gara-gara wahyu kita malah nggak jadi manusia? Ya kan? Kita merasa mendahulukan wahyu, tapi sebenarnya kita kehilangan misinya wahyu. Itu kan yang terjadi ketika, loh kok bisa orang gara-gara wahyu bunuh orang? Padahal wahyu itu sebenarnya arahnya mungkin nggak ke situ. Wahyu itu justru untuk bikin manusia jadi manusia yang sebenarnya, bukan manusia yang jadi Tuhan. Sekarang kan banyak manusia yang jadi Tuhan, dalam tanda petik. Enggak, wahyu itu bikin manusia jadi manusia yang benar. Nah kalau kita jadi manusia aja belum bisa, apalagi jadi Tuhan. Dan itu yang terjadi di abad tengah awal. Para gereja, para pendeta itu kan memposisikan dirinya kayak Tuhan, kayak juru bicaranya Tuhan. Pokoknya apa yang aku lakukan ya berarti ini maunya Tuhan. Saya tidak tahu di Islam ada apa enggak yang kayak gini. Jadi memposisikan dirinya kayak Tuhan. Fatwanya bernilai ilahi. Susah ya fatwa bernilai ilahi itu. Seolah-olah kalau nggak ikut fatwa itu berarti menentang kehendaknya Allah. Loh itu tadi dia yang bikin kok, sekarang Allah disuruh tanggung jawab. Kan gitu. Itu yang terjadi. Gereja itu kan minggu lalu tak bilang sampai bisa bikin sertifikat penebusan dosa. Loh itu kan luar biasa. Makanya kalau bisa ya masjid ini itulah, kalau sudah kehabisan modal kita jual aja sertifikat penebusan dosa untuk jamaah masjid Sudirman. Kamu habis dosa apa, terus ke sini daftar ke takmir, terus ditulis Pak silakan dosanya apa, terus kasih amplop, dikasih stempel sah, dosanya diampuni. Laris itu.
Ini dosanya besar apa kecil Pak? Kalau kecil tarifnya 500.000, kalau agak besar 1 juta, kalau sangat besar 5 juta Pak, karena ini harus mungkin gitu. Saat itu terjadi gitu. Manusia itu kan bahasa kasar dari ketika manusia menuhankan dirinya sendiri. Oleh karena itu orang harus dilepaskan dari gaya yang kayak gini ini. Itu tidak sesuai dengan misi kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Kita diturunkan tidak untuk bikin chaos, tidak untuk bikin rusak, tidak untuk tidak memanusiakan manusia. Orang boleh disebut kafir, boleh disebut murtad, tapi tetap dia harus diperlakukan sebagai manusia. Orang boleh saling tidak setuju, saling beda pendapat, beda mazhab, tapi tetap perlakukanlah yang beda dengan dirimu itu sebagai manusia. Biar kita tidak teralienasi, terasing dari diri kita sendiri. Nanti mungkin kamu yang ganas-ganas itu waktu tua baru lulu, aku kok bisa sesat di situ ya. Banyak loh yang simbah-simbah sekarang cerita, mungkin zaman PKI dulu dia dengan sadisnya bantai orang, sekarang baru sadar. Aku ya yang kayak gitu itu, mungkin dia baru gitu, baru ingat. Mungkin waktu bantai dia nggak ingatnya marah terus. Sekarang baru sadar, oh iya ya, aku bisa kayak gitu. Dia merasa asing dari dirinya sendiri lah, kok bisa ya. Yang kayak gini ini nggak bisa dibiarkan, harus diperjuangkan. Itu yang terjadi di era Renaissance. Itu ada istilah manusia itu membentuk dirinya sendiri. Zaman itu ada peribahasa, kalau kuda dilahirkan, kalau manusia dibentuk. Jadi manusia itu memang potensinya luar biasa, makhluk yang namanya manusia itu. Tapi dia harus dibentuk, diasah biar potensinya keluar. Kekuatanmu, kapasitasmu itu luar biasa. Bahkan akalmu aja, penelitian-penelitian baru bilang baru kamu pakai 10%-nya. Loh, yang 80% dipakai apa? Itu kan Allah sudah ngasih itu, tapi kamu cueki. Itu harus diperhatikan. Jadi nggak kayak kuda. Kalau bahasa zaman Renaissance kan istilah, kalau kuda itu dilahirkan, begitu lahir setengah jam dia sudah bisa lari-lari, semua yang dilakukan induknya dia bisa melakukan. Kalau manusia nggak bisa. Meskipun dia punya akal, fasilitasnya jauh lebih lengkap, tapi tidak bisa. Bayi lahir bisa nunggu 3 tahun baru bisa jalan lancar kayak ibunya bapaknya. Kalau ada yang bisa langsung jalan, langsung lari, itu mungkin malah kaget bapaknya. Ya kan? Karena memang dia lama. Manusia itu paling lama adaptasinya. Untuk jadi manusia yang utuh secara fisik aja lama. Kadang-kadang sampai tua juga kamu masih belum juga jadi manusia secara mental, secara rohani. Itu harus dilatih. Karena kita tidak dilahirkan otomatis full terus potensi kita keluar semua, tapi tersembunyi yang harus dibentuk, dikeluarkan, diasah. Dan ini sering-sering mau keluar nggak jadi karena hegemoni tadi, dominasi, hegemoni, kamu di-pressure, diatur, mikir ini nggak boleh, itu nggak boleh, sampai habis akhirnya potensimu nggak keluar sama sekali. Nggak jadi manusia yang sejati. Kamu hanya jadi follower, kayak di Twitter itu. Kamu nggak pernah nge-tweet sendiri, pokoknya follower tiap hari Twittermu penuh oleh orang yang kamu ikuti. Tak bayangkan mungkin isi kepalamu sama otakmu itu isinya gitu. Semua cuma ngikuti orang, yang dirimu sendiri nggak ada, karena kamu nggak berani. Kenapa? Pengkondisian. Dan itu yang didobrak oleh humanisme gelombang pertama. Setelah humanisme gelombang pertama, sekitar abad 14 lahir perkembangannya humanisme gelombang kedua. Nanti ada yang namanya manifesto humanisme. Manifesto humanisme itu terjadi 3 kali. Satu di era yang awal tadi, terus di era kedua awal modern, tengah-tengahnya modern, dan humanisme ketiga belum lama, era kontemporer. Manifesto humanisme itu kayak manifesto komunisme. Ide dasarnya sama, kamu bisa cari di internet. Apa sih isinya manifesto humanisme pertama, manifesto humanisme kedua, dan manifesto humanisme ketiga.
Karena organisasi-organisasi, lembaga-lembaga humanis itu banyak. Kecuali di Indonesia nggak terlalu banyak. Kalau di Indonesia satu-satunya yang paling populer paling HAM itu kan. Kalau di luar negeri banyak. Jadi lembaga-lembaga khususnya intra kampus itu biasanya ada kajian khusus lembaga humanis, lembaga-lembaga yang fokus pada aspek humanisme. Karena memang problem besarnya peradaban manusia itu kan tentang kemanusiaan. Perilaku-perilaku mana yang manusiawi, mana yang tidak manusiawi. Oke. Gelombang kedua lebih menekankan pada kodrat alamiah manusia. Bahwa manusia itu jadikanlah manusia, kembalikan sesuai fitrah dasarnya. Nggak perlu diatur macam-macam, biarkan mengalir sesuai fitrahnya. Ini humanisme gelombang kedua. Semua sudah ada patokannya, semua sudah ada sunnatullahnya. Manusia kalau pakai Rousseau yang dulu sudah saya jelasin itu kan, manusia terlalu banyak pakai topeng. Itu yang membelenggu dirinya. Lepaskan semua topeng itu, tampillah sebagai manusia yang sejati. Kalau dihitung coba, topengmu ada berapa kira-kira? Ada topeng yang namanya mahasiswa, ada topeng yang namanya anak soleh, ada topeng yang namanya muslim yang baik, ada topeng yang namanya warga NKRI, ada topeng yang namanya NU, ada topeng yang namanya Muhammadiyah, ada topeng yang namanya, wah kayak kan topengmu itu banyak sebenarnya. Topeng yang namanya Jawa asli, bahkan gak cuma topeng Jawa, topeng yang namanya Jogja. Jogja loh, ini Jogja loh. Jangan macam-macam sama Jogja, tak laporin polisi kamu. Oh iya kan, itu kan, lu banyak kan topeng gitu. Ya orang Jogja sekarang jadi sensitif ya. Makanya hati-hati kamu kalau nulis di Facebook lo ya. Jangan sampai kamu siang-siang panas terus bilang, ah Jogja sekarang panas ya. Hati-hati kamu. Kalau ada yang tersinggung kamu dilaporin polisi. Berani-beraninya bilang Jogja panas. Jogja itu tidak panas. Kalau Jogja panas berarti yang salah mataharinya. Kok berani-berani dia mendekati Jogja. Sekarang banyak orang yang gitu, sensitif. Oke, ndaklah, lepaskan topeng-topeng yang tidak penting. Ambil topeng-topeng yang menurut kamu, ya saya memang harus kayak gini. Dan pilih topeng-topeng yang sesuai fitrahmu, yang sejalur dengan panggilan nuranimu. Hati nuranimu tidak akan salah, kecuali hati nuranimu sedang gelap, tidak jernih. Makanya Nabi bilang, dosa itu apa yang bikin gak enak di hatimu. Nah, itu kan gitu. Bahkan Nabi bilang, kalau kamu bingung ada masalah, istafti qalbaka, minta fatwa hatimu. Jadi Nabi gak pernah bilang istafti, mintalah fatwa pada kiaimu atau pada MUI, gak ada. Adanya pada hatimu yang disuruh berfatwa. Itu kalau hatimu jernih. Kalau sudah kotor ya raiso, dimintai fatwa kayak gimana pun budak wisan. Kalau katanya Ghazali kan gitu. Hati itu kan kayak kaca. Kamu melakukan kesalahan sekali, keliru sekali, ada kotornya satu, diulangi lagi kotor lagi, diulangi lagi kotor lagi. Lama-lama tidak jernih. Kamu minta fatwa hatimu pun jadi nggak jernih. Oke, itu humanisme gelombang 2. Humanisme gelombang ketiga itu humanisme belakangan abad 20 ke belakang sampai hari ini. Masih humanis juga, tapi yang diserang justru modernisme. Ternyata modern itu yang semula memperjuangkan kemanusiaan, pada akhirnya jadi topeng tersendiri. Dia jadi belenggu sendiri, dia jadi dominasi sendiri. Wah, ini tidak boleh sudah. Maka ada humanisme belakangan, termasuk yang diangkat oleh tokoh-tokoh postmodern. Jadi, loh kok modern jadi gitu, katanya pengen manusiawi, sekarang malah nggak manusiawi. Orang kok dipaksa kayak dirinya, yang tidak rasional, yang tidak otonom berarti bukan manusia. Loh kok gitu?
Berarti bikin topeng baru lagi. Ya, itu humanisme gelombang ketiga. Yang itu nanti kita ketemunya di kontemporer. Oke, isu-isunya ini yang ramai diperdebatkan. Yang pertama tentang self, dirinya manusia. Jadi tentang manusia ya kayak tadi. Tentang manusia yang pertama, manusia itu pusat, manusia itu punya potensi yang luar biasa, manusia punya hak dan kewajiban untuk mengaktualkan potensinya. Karena fitrah itu hakmu sekaligus kewajibanmu. Misalnya fitrah itu seorang ibu secara fitrah dia menyayangi anaknya. Sayang anak itu hak sekaligus kewajiban. Kepekaan hati itu hak sekaligus kewajiban. Itu self. Jadi manusia adalah pribadi yang mandiri, yang otonom, yang penuh potensi, punya hak dan kewajiban untuk mengaktualkan potensi yang dimiliki. Jangan sampai ada yang menghalangi, menghegemoni, memanipulasi fitrah ini. Fitrahnya manusia ini. Itu isu humanisme tentang self, tentang diri. Nggak boleh ada yang mengharamkan orang nikah, karena nikah itu fitrah. Kamu punya potensi untuk nikah dan kawin dan punya anak, itu fitrah. Kalau ada ajaran yang kayak gitu berarti tidak humanis, tidak manusiawi. Nggak boleh ada yang melarang manusia yang boleh melawan orang tuanya. Manusia bisa menentang orang tuanya. Itu menentang fitrah. Karena secara fitrah orang biasanya sayang pada orang tuanya. Itu self. Kamu punya potensi itu. Yang kedua, hakikat manusia. Humanisme yakin bahwa hakikat manusia itu baik. Potensi-potensinya itu baik semua, asal digunakan sesuai porsi dan proporsinya. Kawin itu fitrah dan pasti baik, kecuali digunakan tidak sesuai porsi dan proporsinya. Jadi kamu nikah terus kawin sama istrimu itu baik, bahkan sangat baik, wong itu fitri. Tapi kalau kamu nggak proporsional, hasratmu untuk kawin itu kamu ngecer kemana-mana, itu enggak. Penyelewengan dari fitrah berarti enggak baik. Jadi fitrahnya benar. Lupa, kan fitrah Pak, saya cowok suka sama cewek. Iya, cuma cara menggunakannya yang kamu keliru. Betul. Cara mengaktualkan potensimu itu yang enggak pas. Kan gitu. Jadi fitrahmu baik, tapi kalau tidak sesuai dengan dalam porsi dan proporsinya, ya perlu dipermasalahkan. Karena ketika itu tidak sesuai dengan proporsinya, kamu akan nabrak fitrah, nabrak hak dan kewajibannya orang lain. Itu pasti. Ya kayak tadi, kalau kamu suka ngecer kan kasihan nanti calon suaminya yang kamu ngecer. Kasihan nanti gimana ngatur urusan keturunan, urusan legalitas anakmu, macam-macam, panjang resikonya. Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap penyelewengan dari fitrah itu mesti resikonya besar. Ya kayak tadi loh, fitrah bahwa kamu sayang sama anakmu, ingin membiayai anakmu sampai kuliah. Tapi kalau caramu membiayai dengan cara korupsi, itu penyelewengan dari fitrahmu. Jadi sudah keluar dari hakikatnya. Karena korupsi itu justru tidak fitri dalam dirimu. Korupsi itu kan maling. Maling itu kan sesuatu yang anti fitrah. Karena manusia tidak dikasih potensi untuk maling. Nah itu hakikat manusia. Isu humanisme lagi, isu kebebasan dan otonomi. Setiap manusia itu bebas dan otonom, diakui atau tidak diakui, meskipun bisa dihalang-halangi. Tapi tidak bisa orang tidak mengakui otonomi manusia. Menghalang-halangi bisa. Menghalangi itu kamu bebas mau apa tapi terus dicegah, itu menghalangi.
Kamu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tapi terus dihalang-halangi. Itu yang tidak boleh, karena menghalangi fitrah. Karena setiap orang hakikatnya dia bebas. Jadi harus ada sistem. Makanya nanti di filsafat modern ada banyak tokoh filosof sosial, Rousseau, Thomas Hobbes, dan kawan-kawan, termasuk minggu depan. Minggu depan mungkin tak awali dari Machiavelli. Machiavelli itu filosof politik yang terkenal agak. Ya nanti kita lihat apa sih ngomongnya Machiavelli. Setelah Machiavelli kita ngomong filosof Perancis yang unik, luar biasa, anak pencerahan juga, namanya Voltaire. Ada apa dengan Voltaire nanti kita lihat. Pikirannya agak khas, agak lucu-lucu kalau Voltaire. Oke, itu jadi isu humanisme yang ketiga adalah kebebasan dan otonomi manusia.